wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah di mana saja Anda berada. Senang sekali rasanya saya Leo Zulfikar bisa kembali menyapa Anda untuk program Bilang Bicara Langsung edisi hari ini di hari Selasa tanggal 15 Februari 2022. Dan untuk Bilang edisi hari ini kita mengangkat tema kesehatan, maksud kami edukasi kesehatan reproduksi because everybody matters. Dan sudah hadir bersama kita pada malam hari ini dua orang yang sangat berpengalaman di bidangnya. Yang pertama ada Miftah Huswada yang merupakan Certified Mom and Baby Therapist dan juga alumni Poltekkes Kemenkes Palu ya. Dan juga kita sudah kehadiran Astrid Herlambang yang merupakan mahasiswa Universitas Siber Asia. Selamat malam Astrid. Dan juga yang akan bergabung bersama kita malam hari ini ada Betarani Resistia yang merupakan seorang humanitarian worker yang akan bergabung secara daring bersama kami langsung dari Banten untuk bercerita tentang kegiatan yang mereka laksanakan, di mana Miftah, Astrid dan juga Beth ini membuat sebuah gerakan atau membuat sebuah organisasi yang berfokus pada isu kesehatan reproduksi yang ada di Sulawesi Tengah. Dan pertama mungkin kita sebelum berbincang secara langsung dan lebih dalam bertanya mengenai kampanye kesehatan reproduksi, saya mungkin bertanya dulu ke Astrid karena malam hari ini datang dengan baju putih dan juga ada kampanye yang diangkat yaitu Because Everybody Matters. Mungkin bisa dijelaskan kenapa sih tagline itu digaungkan di Reprodutalk? Dari kami sendiri, kenapa kami mengangkat kampanye Because Everybody Matters, itu karena kami melihat di masyarakat itu masih banyak yang belum mengetahui atau belum mendapatkan informasi terkait kesehatan reproduksi, terutama di masyarakat-masyarakat terpinggir, misalnya kayak daerah-daerah pedesaan dan lain-lain. Padahal sebenarnya kesehatan reproduksi ini penting untuk mereka ketahui. Seperti itu. Oke, jadi kampanye ini menjadi mengangkat kembali isu terkait kesehatan reproduksi yang sangat penting untuk masyarakat, khususnya daerah pedalaman ya. Iya. Dan juga kita sudah kedatangan seorang Miftah Huswada yang merupakan gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Kalian boleh saya sapa dulu boleh, keluarga? silakan. Jadi sebelumnya saya mau menyapa dulu saudara-saudara dan teman-teman saya di Desa Tinombo, kemudian Palasa, Tomini dan sekitarnya, dan ini live loh Kak di relay dari Radio Tomini Raya. Oke. Dan semoga bisa memberikan banyak informasi dan juga edukasi kepada masyarakat yang sedang menyaksikan di Kabupaten Parigi Motong ya. Iya, betul. Oke. Dan terkait dengan isu yang kita angkat temanya yaitu edukasi kesehatan reproduksi. Ketika kita berbicara soal kesehatan reproduksi, apa yang berada di benak seorang Miftah nih yang merupakan certified mom dan juga baby therapist? Oke. Jadi sebelumnya saya adalah seorang bidan dan fokus kami adalah salah satunya adalah tentang kesehatan reproduksi. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu kesehatan reproduksi itu apa sih? Jadi kesehatan secara fisik, mental dan sosial yang berhubungan dengan dengan sistem reproduksi itu sendiri. Jadi bukan hanya tentang penyakit dan kecacatan lainnya, tapi juga tentang masalah kesehatan reproduksi. Nah, jadi pertanyaannya tadi apa nih kalau sudah saya katakan kesehatan reproduksi, apa yang ada di benak seorang Miftah nih? Oke, yang ada di benak saya adalah kesehatan reproduksi itu mencakup seluruh lingkup kehidupan manusia. Jadi mulai dari ibu hamil, ibu nifas, ibu melahirkan, bayi, balita, remaja, semuanya itu berhubungan. Jadi mulai dari remaja, ketika remaja itu tidak mengetahui pentingnya cash pro, nantinya begitu, terutama remaja putri ya, saya katakan remaja putri yang nantinya akan menjadi seorang ibu, yang akan nantinya hamil, melahirkan, ketika tidak mengetahui dasar kesehatan reproduksi, nantinya akan berdampak pada masalah-masalah kesehatan seperti saat hamil, nantinya dia anemia, kemudian bayi yang lahir itu BBLR atau berat badan lahir rendah, kemudian begitu persalinan ketika anemia resikonya persalinannya itu dengan perdarahan postpartum namanya. Betul sekali. Dan kita malam hari ini juga selain bersama Miftah dan juga Astrid sudah terhubung maksud kami dengan Betarani Resistia langsung dari Banten. Mungkin bisa langsung kita sapa secara daring. Halo Beta, bagaimana kabarnya malam hari ini?
mungkin masih mute, bisa kita coba untuk terkoneksi bersama kita malam hari ini. Beth yang sedang menyaksikan dan juga sedang terhubung di aplikasi Zoom untuk bercerita mengenai, ya, masih kami mencoba untuk bisa terhubung dengan Beta Rani Resistia untuk, oke, mungkin bisa langsung kita lanjutkan. Beta, bisa dengar suara kami mungkin? Bisa banget, ini suaraku kedengaran di sana, di ujung sana. Oke, nah tadi kita sudah berbicara tentang kesehatan reproduksi, isunya, dan juga ada kampanye yang digalakan. Nah sekarang kita mau perkenalkan dulu nih, Reprodutalk itu seperti apa sih yang dilaksanakan, apa yang menjadi concern utama dari organisasi ini, Beta? Oke, jadi sebenarnya Reprodutalk itu adalah sebuah komunitas pemuda independen ya, jadi tidak bergantung kepada siapapun, baik itu dinas ataupun dari pihak manapun gitu. Dan kami fokusnya kepada edukasi dan advokasi kesehatan reproduksi serta hak-hak seksual kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palu. Seperti itu. Oke, dan apa sih yang membedakan antara sebuah komunitas bernama Reprodutalk dengan komunitas-komunitas lain? Mungkin kalau di Sulawesi Tengah ada yang tentang pendewasaan usia perkawinan dari BKKBN seperti Genre, dan juga ada organisasi-organisasi lain yang berfokus pada kesehatan reproduksi. Dan Reprodutalk itu posisinya di mana dan apa yang membuat Reprodutalk berbeda dengan yang lain? Oke, jadi yang buat kami itu kita confident untuk bilang kita beda dengan yang lain karena kami bukan hanya mengangkat isu tentang Kespro, tapi kami juga mengadvokasikan hak-hak seksual. Kadang ini nih yang sering miss, bahwa kita selalu edukasi tentang Kespro. Oh, ayo kita ngomong soal KB, kita ngomong soal jangan lagi kita pikir banyak anak banyak rezeki, tapi di situ kita lupa bahwa ada hak seksual yang sebenarnya harus terpenuhi. Nah itu salah satu isu yang kami angkat juga, karena kenapa sampai kami juga mau mengangkat advokasi terkait hak-hak seksual, karena bagaimana sih kita mau memberikan informasi ataupun pelayanan kesehatan reproduksi, atau kita singkat aja Kespro ya, kepada orang lain, kalau kita sendiri nggak bisa memenuhi hak mereka gitu. Karena hak seksual itu kan ada 12 ya yang tertuang dalam IPPF 1996 dan ICPD Kairo 94 itu ada 12, dan salah satu yang jadi jargonnya kami itu adalah semua orang itu berhak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi. Seperti itu, Mas Leo. Ya, terima kasih banyak, Beth. Dari Beth saya beralih lagi nih ke Astrid terkait dengan pembentukan komunitas Reprodutalk. Mungkin bisa diceritakan sejarah berdirinya, dimulai dari kapan dan apa yang melatar belakangi pembentukan dari Reprodutalk. Untuk Reprodutalk itu dimulai itu oleh 3 orang. Pertama itu ada Kak Beth yang tadi, terus yang kedua ada Kak Miftah, dan yang ketiga yang tidak sempat hadir ada Kak Dwi. Nah, itu concern pertamanya itu karena melihat tidak adanya informasi yang setara ke seluruh masyarakat terkait dengan kesehatan reproduksi dan hak-hak yang sudah disampaikan oleh Kak Beth tadi. Untuk berdirinya sendiri itu pada tanggal 29 Mei 2021. Jadi masih cukup baru komunitas kami. Itu. Dan dari informasi sendiri ya, keresahan yang terjadi di masyarakat terkait isu kesehatan reproduksi, apa yang menjadi mayoritas yang mungkin teman-teman Reprodutalk sering sekali dengarkan terkait isu kesehatan reproduksi, Miftah? Jadi isu yang paling kita angkat itu pertama kita mau merubah stigma di masyarakat. Jadi stigma di masyarakat itu menganggap Kespro itu terlalu tabu. Bahkan bukan hanya masyarakat, tapi mungkin teman-teman di luar yang nakes juga masih beranggapan Kespro itu masih tabu lah untuk dibahas. Sementara kemudian pemerataan informasinya juga pun tidak secara menyeluruh gitu. Jadi mungkin ada teman-teman kita di luar sana kelompok marginal, kita sebut kelompok marginal yang tidak mendapatkan informasi yang terbatas karena kami di pelayanan kesehatan, saya pernah di pelayanan kesehatan dulu kerja, pernah mendapatkan dari teman-teman disabilitas. Jadi kemudian mereka melakukan kontrol periksa kehamilan.
mereka bilang mereka itu jarang melakukan, jadi yang translate itu adalah anaknya ya. Jadi alhamdulillah anaknya itu tidak mengalami disabilitas, jadi setiap mau kontrol dia dibawa anaknya. Nah, waktu itu dia bilang dia enggan, ogah-ogahan untuk ke pelayanan kesehatan karena mereka tidak mendapatkan akses informasi, kemudian sehingga mereka ogah-ogahan. Nah, di situ yang ingin kita rubah adalah stigma yang bagaimana sih supaya masyarakat ini, teman-teman nakes ini ada fokus lah ke situ. Nah, kemudian itu yang pertama, perubahan stigma. Kemudian yang kedua adalah perkawinan anak yang tinggi. Jadi perkawinan anak yang tinggi belum usia yang matang untuk perempuan maupun laki-laki, sehingga itu yang dia menyebabkan banyak masalah di kemudian hari. Ketika hamil pun pertumbuhan tulang itu sudah berhenti. Begitu menurut teorinya ya. Jadi ketika remaja itu sudah hamil, pertumbuhan tulangnya berhenti, sehingga ketika dia usia kehamilannya masih dia hamil ketika dia berusia 17 tahun, pertumbuhan tulang berhenti, resiko dia terjadi osteoporosis lebih cepat. Seperti itu. Kemudian ketika remaja terlalu dini untuk menikah, anak itu akan menyebabkan masalah seperti kanker serviks. Nah, kanker serviks itu menjadi penyebab kematian salah satu tertinggi wanita di dunia. Jadi itu hal-hal yang mungkin kita merasa ini harus kita agungkan. Kesehatan reproduksi ini harus kita perkenalkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan sebagai mahasiswa mungkin Astrid bisa menjelaskan program yang dilaksanakan, dan sebagai mahasiswa kan kita memberikan edukasi secara peer-to-peer atau teman sebaya. Bagaimana respon dari mahasiswa ataupun anak-anak muda sebaya Astrid ketika Astrid menggaungkan kampanye atau isu mengenai kesehatan reproduksi? Sebenarnya kalau dari pengalaman terkait dengan kesehatan reproduksi, ini masih seperti yang disampaikan tadi, masih agak tabu. Jadi mungkin waktu disampaikan terkait dengan ini sebenarnya hak-haknya kita, seperti ini hal yang harus kita dapatkan, ini kewajiban, ini haknya kita. Itu mereka masih kayak bagaimana ya kayak begitu. Karena mereka masih belum terbiasa dengan hal ini. Jadi caranya supaya mereka bisa terbiasa terkait dengan hak-hak reproduksi dan juga terkait dengan masalah-masalah yang terjadi, itu kita terus-terusan memberi informasi bahwa sebenarnya ini bukan terkait dengan reproduksi ini bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk laki-laki dan untuk semua orang. Jadi tanpa ada yang terkecuali. Seperti itu. Dan untuk Reprodutalk sendiri secara keorganisasian, secara dalam komunitas di Reprodutalk sendiri, jumlahnya ada berapa orang dan seberapa antusias masyarakat Kota Palu untuk mengikuti komunitas seperti ini? Untuk saat ini kita ada berjumlah 15 orang, dan untuk divisinya sendiri itu ada 4 yang terbagi dari program dan development, terus ada komunikasi, dan juga ada PR untuk public relation dan community engagement, dan yang terakhir ada finance dan fundraising. Untuk antusiasme sendiri dari yang kami lihat cukup tinggi, karena memang sebagian besar yang tergabung di sini tuh di komunitas kami rata-rata memang dari Sulawesi Tengah sendiri. Ya, antusiasnya cukup tinggi. Dari Astrid, saya mungkin bisa beralih lagi ke Beth untuk berbicara lebih dalam terkait dengan kegiatan dari organisasi atau komunitas Reprodutalk itu sendiri. Mungkin bisa kita hubungkan lagi dengan Beth. Halo Beth. Ya, terkait dengan advokasi dan juga kegiatan yang dilaksanakan. Saya juga sempat melakukan beberapa analisa yang dilaksanakan secara pribadi, melihat kegiatan dari Reprodutalk sendiri. Banyak yang mengangkat kampanye-kampanye di sosial media. Mungkin bisa dijelaskan kampanye apa saja yang diangkat dan juga isu apa yang saat ini sedang menjadi fokus utama dari Reprodutalk. Untuk saat ini yang menjadi kampanye kami yang sedang kami jalankan itu ada kampanye #EverybodyMatters. Kenapa Everybody Matters? Karena
eh, itu diambil dari bahasa Inggris, tapi kalau diterjemahkan artinya bisa ada dua, bisa setiap orang berarti atau setiap tubuh berarti. Kenapa sih kita pilih itu sebagai jargon kita? Karena kita nggak bisa memisahkan orang dengan tubuhnya, dan kita nggak bisa pisahkan tubuh dengan orangnya gitu. Dan ketika kita melihat mereka ini cuma sebatas tubuhnya doang, dan kita akan gagal untuk memanusiakan manusia gitu. Contohnya kayak yang sering kita temui ya, yang menjadi salah satu concern kita adalah ketika kita mau ngomong tentang comprehensive sex education, karena kalau di Indonesia sendiri kan masih berlaku itu adalah absentence sex education. Kalau boleh dijelaskan sedikit, itu ditiadakan gitu. Secara untuk lebih mudah memahaminya adalah kita nggak usah bahas tentang itu gitu. Nah, sementara yang harusnya kita butuhkan adalah comprehensive sex education. Kenapa sih kita bahas comprehensive sex education? Karena bukan hanya terkait case pro-nya aja, tapi ada haknya di situ. Contohnya seperti ini, dari segi informasi tentang case pro ya, masyarakat itu masih kurang bisa mengakses informasi yang akurat. Karena itu tadi, ketika mau cari info tentang case pro, mereka cenderung untuk mendengar katanya si ini, katanya si itu, ketimbang untuk mencari informasi yang jelas dari tenaga kesehatan itu sendiri. Padahal balik lagi kepada salah satu dari 12 hak case pro IPPF 96 dan ICPD 94, bahwa informasi terkait kesehatan reproduksi itu adalah hak setiap orang. Nah, pada pelayanan case pro-nya sendiri, kami masih prihatin untuk melihat fakta bahwa masih banyak orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan yang masih minim perspektif akan gender, sehingga pelayanan case pro, terutama pada teman-teman yang kelompok marginal yang sudah disebutkan oleh teman-teman di studio tadi, mereka tuh masih rentan mengalami diskriminasi. Contoh singkatnya seperti ini, ketika ada perempuan belum menikah, kemudian dia hendak melakukan pemeriksaan pap smear, dia akan ditanya, udah menikah belum? Ya kan? Padahal sebenarnya status pernikahan itu bukanlah tolak ukur aktivitas seksual orang lain gitu, atau individu tersebut. Nah, akhirnya karena enggan menjawab atau enggan menerima pertanyaan-pertanyaan seperti itu, teman-teman kita yang mungkin belum menikah tapi sudah aktif secara seksual, mereka itu ogah untuk melakukan pelayanan, untuk mencari pelayanan kesehatan. Padahal kalau yang kita lihat, kalau kita merujuk dari profil kesehatan Sulawesi Tengah tahun 2019 ya, itu yang data yang kami punya, bahwa kanker serviks itu adalah salah satu masalah case pro yang masih sangat tinggi. Oke. Yang masih sangat tinggi, dan penyumbangnya itu bukan hanya dari yang sudah menikah, tapi bisa saja yang belum menikah tapi sudah aktif secara seksual. Seperti baik, itu, Mas Leo. Beth, nanti akan kita sambung lagi untuk diskusi kita bersama Beth, bersama Astrid dan juga Miftah. Tapi kita jeda sejenak untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami dalam Bilang Bicara Langsung. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bilang Bicara Langsung bersama teman-teman dari Reprodutalk, dan kita juga masih terhubung dengan Betarani Resistia yang merupakan seorang humanitarian worker yang ingin membahas lebih dalam mengenai program kerja dari komunitas Reprodutalk. Dan juga kami ingin menyapa para masyarakat Kota Palu yang sedang menyaksikan, para dosen dari Poltekkes Kemenkes Palu yang sedang menyaksikan dialog kita pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Dan juga kita masih terhubung dengan Beth mengenai isu yang disampaikan tadi ketika anak muda atau masyarakat yang mencoba untuk merich atau menjangkau fasilitas kesehatan terkait dengan kesehatan reproduksi, masih banyak stigma yang dilekatkan kepada masyarakat. Bukan begitu, Beth? Dan apakah ada lagi kah isu-isu lain yang teman-teman Reprodutalk angkat ketika berbicara mengenai kesehatan reproduksi? Ya, benar sekali. Jadi bahwa kita nggak bisa melihat case pro ini sebagai suatu fenomena gunung es sebenarnya. Lebih tepatnya adalah fenomena domino effect.
karena ketika ada satu yang miss di situ, maka itu akan berdampak banyak. Pada saat tadi di awal, Miftah udah jelaskan, kasih contoh bahwa salah satu masalah kesehatan reproduksi di Sulawesi Tengah adalah stunting. Jadi itu kayak masih hot banget itu soal stunting. Nah, kalau kita mau lihat ke belakang, itu stunting bukan sesuatu yang terjadi setelah bayi itu lahir, tapi ibunya tuh di mana? Apakah ketika menikah organ reproduksinya itu sudah matang, sudah siap untuk menerima kehidupan? Ketika dia menyusui, apakah dia itu punya gizi yang cukup gitu? Apakah pada saat maaf, kalau stunting itu ada itu dimulai dari dalam kandungan ya. Nah, jadi yang kita lihat itu adalah ketika si ibu ini hamil, apakah gizi tercukupi, apakah dia menderita anemia atau tidak. Nah, hasilnya itu dilihat ketika bayi itu lahir gitu. Makanya kita melihat, kalau dari komunitas kami melihat masalah case ini adalah sebuah domino effect gitu. Karena itu ya, kalau mau dilihat lagi, ada ketiadaan sex education atau absenting sex education. Karena kenapa? Karena Cashpro masih sangat-sangatlah sering ditabukan seperti itu. Oke, dari statement yang Beth sampaikan ini bisa menjawab ya apa yang menjadi urgensi dari pendidikan kesehatan reproduksi itu harus diterapkan di masyarakat. Dari teman-teman Reprodutalk menjawab akan banyak risiko yang akan terjadi. Dari Beth, mungkin saya bisa beralih lagi ke Miftah terkait dengan penting atau tidak pentingnya nih kesehatan reproduksi untuk masyarakat, khususnya untuk anak muda. Oke. Jadi untuk kesehatan reproduksi ini sangat penting sekali. Edukasi tentang edukasi informasi tentang kesehatan reproduksi ini sangat penting sekali diketahui oleh remaja maupun dewasa muda. Jadi resiko yang akan terjadi itu banyak. Apalagi sekarang itu media sosial itu sudah dengan gampang. Internet itu sekarang kita sudah bisa gampang dengan sangat mudah mendapatkan akses informasi. Betul. Mendapatkan, malah kita sering kalau buka website itu dapat web yang tidak layak untuk ditonton seperti itu oleh anak-anak remaja. Nah, disinilah kita pentingnya kesehatan reproduksi, di mana kita harus tahu mana yang wajib kita tahu. Kemudian bagaimana orang tua mengawasi anak-anaknya itu menggunakan gadget. Nah, kemudian resiko pada remaja sendiri ketika tidak mengetahui pentingnya Cashpro tadi itu bisa yang paling sering terjadi adalah maraknya free sex yang mengakibatkan melonjaknya angka HIV/AIDS. Kemudian kenapa ini penting? Karena itu tadi, jadi ketika remaja tidak mengetahui bagaimana pentingnya kita mengetahui pentingnya tablet tambah darah itu digunakan, dikonsumsi pada saat mens. Nah, nantinya itu ketika dia kena anemia, berlanjut tadi yang kayak tadi Kak Beth dan saya sudah sampaikan. Nah, kemudian ada lagi ketika kita tidak concern kepada kesehatan reproduksi itu, nantinya penyakit itu seperti kanker CA cervix itu melonjak. Nah, ketika seseorang itu tidak concern terhadap ini, jadi itu akan berlanjut kepada kesehatan mentalnya. Kesehatan mental, sosial, semuanya berpengaruh pada ketidaktahuan soal Cashpro itu sendiri. Jadi banyak sekali dampaknya, salah satu IMS atau infeksi menular seksual, terus ada lagi mengenai kesehatan mental yang dialami oleh anak-anak anak remaja ya apabila tidak mendapatkan akses pendidikan kesehatan reproduksi secara memadai. Nah, dari menjawab hal tersebut, mungkin Astrid bisa memaparkan terkait dengan apa aktivitas atau kegiatan yang digalakan oleh teman-teman Reprodutalk terkait dengan beberapa isu yang diangkat ataupun kasus-kasus yang terjadi di daerah kita di Sulawesi Tengah. Oke. Untuk kegiatan sendiri yang sudah kami lakukan sebelumnya, itu pertama kita sudah pernah melakukan advokasi terkait dengan komunitas kami bersama dengan pemerintah setempat supaya
istilahnya bisa mendapatkan izin lah dari pemerintah, dan mereka tahu kalau misalnya di Kota Palu itu dan Sulawesi Tengah itu ada komunitas seperti ini. Terus kami juga sudah pernah melakukan capacity building bersama komunitas lainnya untuk khususnya relawan-relawan mereka. Karena seperti yang kita tahu, di sini relawan itu yang berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Jadi kalau misalnya kita memberikan capacity building kepada mereka, mereka nanti yang akan membantu kita untuk menyampaikan pesan tersebut kepada masyarakat. Seperti itu. Terus kami juga sudah pernah melakukan webinar dan juga IG Live bersama dengan komunitas-komunitas lainnya. Dan untuk kedepannya ini kami sedang dalam perencanaan untuk melakukan baseline survei terkait dengan seberapa paham masyarakat, terutama anak-anak muda, terkait dengan kesehatan reproduksi. Oke. Dan dari Astrid saya mungkin bisa beralih lagi ke Beth yang sudah bersama kita, masih bersama kita, langsung dari Banten dan juga bekerja sebagai seorang humanitarian worker yang menjadi inisiator dari komunitas Reprodutalk. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika Reprodutalk berdiri dan juga menjadi salah satu komunitas yang progresif, mengangkat isu baru nih terkait kesehatan reproduksi. Ketika teman-teman meng-hire atau merekrut lah anggota-anggota baru dari Reprodutalk, apa respon dari anak-anak muda tentang mengenai isu tersebut, Beth? Silakan. Oke, good question, karena di Reprodutalk sendiri kita itu emang mayoritas berlatar belakang kesehatan ya. Ada yang bidan, ada yang perawat, ada yang psikolog. Jadi banyak juga yang di luar dari itu, ada geologi dan lain-lain. Dan ketika kami approach ke mereka, jadi peer-to-peer approach gitu, ada kebingungan itu kayak kenapa sih saya harus tahu tentang ini. Nah disitulah tugas kami itu ada dua sih. Yang pertama kita kasih mereka pendekatan tentang kesehatan reproduksi itu seperti apa dan kenapa sih penting buat kalian, karena ini tuh bukan hanya buat kalian aja tapi buat di sekitaran kalian juga gitu. Nah kalau dari teman-teman yang natif mungkin untuk untuk menarik mereka masuk dengan concern kita atau menjalankan aktivitas reproduksi sekalian itu nggak begitu menantang ya, karena sudah pernah dipelajari juga mungkin di kampus, sudah pernah ditemukan juga kasus-kasus kesehatan reproduksi bagi teman-teman yang udah bekerja gitu. Tapi respon yang kami dapatkan adalah bahwa oh ternyata ada ya komunitas seperti ini, dan saya baru tahu bahwa saya tuh perlu tahu tentang Kespro karena itu adalah hak saya untuk tahu. Itu. Jadi antusiasmenya luar biasa sih, walaupun dalam kegiatannya sendiri kami masih sangatlah terbatas sumber daya manusia. Makanya kalau mungkin ada teman-teman yang nonton ini dan ingin bergabung dengan kami, silahkan. Ya, boleh banget. Sekarang promosi juga ya. Ya, kami butuh banget sumber daya manusia. Dan kalau dari teman-teman yang backgroundnya sekiranya bukan tenaga kesehatan atau bukan dari kesehatan, kami harus selalu berikan capacity building dulu ke mereka gitu. Jadi apa itu Kespro, kenapa harus tahu, apa aja yang jadi ruang lingkup dari Kespro itu sendiri. Seperti itu. Oke, dari Beth saya beralih lagi ke Miftah terkait dengan aktivitas yang dilaksanakan. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa Reprodutalk pernah melakukan sounding bersama pemerintah. Apakah ada juga beberapa kegiatan yang bersifat kolaboratif dengan komunitas-komunitas lain yang mengangkat isu mengenai kesehatan reproduksi itu sendiri? Oke, jadi kemarin itu kita mengisi webinar, itu kita kolaborasi bersama komunitas, itu komunitas pemuda dari Banten, namanya Teens Problem. Jadi kita mengisi webinar, di situ terdiri lumayan sih pesertanya ya, untuk kami yang komunitasnya masih sangat muda. Kemudian kemarin kita juga ada live IG, tadi dibilang Kak Astrid, bareng sama teman-teman dari Nextin Media, mungkin Kaleo tahu. Kemudian di situ kita membahas juga tentang Kespro. Jadi Nextin Media itu seperti namanya kan Nextin. Jadi di situ remaja yang banyak. Jadi di situ kita membahas konsep dasar Kespro itu seperti apa. Kemudian kita membahas masalah Kespro lainnya. Nah, kemudian kemarin kita ada kegiatan juga menyangkut dengan kesehatan reproduksi dan hak seksual.
itu kemarin temu jejaring bareng komunitas pemuda di Kota Palu yang diadakan oleh KPI dan LBH Apik. Di situ kita membahas tentang bagaimana seseorang itu bisa mengetahui hak seksualnya, hak reproduksinya. Kemudian ketika seseorang itu mengalami penyimpangan, dia merasa mengalami kekerasan seksual, baik itu dalam rumah tangga, dia di sana kita diberikan informasi mengenai bagaimana kita melaporkan jika kita mengalami kekerasan seksual. Kemudian kita diberikan informasi bahwa kalau seseorang itu mengalami kekerasan seksual, kemana harus mengadu, di mana lembaga hukum yang akan menampung mereka, seperti itu. Oke, dan dari Miftah saya lagi ke Astrid nih. Biasanya orang-orang berbicara soal kesehatan reproduksi pasti bertanya soal, latar belakangnya ini harus kesehatan. Sedangkan Astrid punya latar belakang sendiri nih. Saya punya latar belakang berbeda, tapi saya punya concern nih di kesehatan reproduksi. Bagaimana sih caranya meng-overcome nih berapa pertanyaan-pertanyaan dari anak muda terkait dengan isu-isu yang beredar di masyarakat tentang kesehatan reproduksi? Pertama yang seperti disampaikan tadi itu oleh Kabet, saya latar belakangnya itu bukan merupakan tenaga kesehatan. Makanya waktu awal masuk itu dijelaskan ini reproduktor ini seperti apa, reproduksi itu seperti apa. Dan di situ juga sejujurnya saya juga baru tahu, oh ternyata kita itu punya hak-hak seperti ini yang harus kita lakukan. Dan ternyata kita itu harus menghormati hak-hak orang lain juga, seperti itu. Dan untuk meng-overcome apa yang pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait dengan itu, salah satunya mungkin bisa bergabung dengan kami supaya bisa kami capacity building terkait dengan kesehatan reproduksi. Dan juga salah satunya yang hal lainnya juga dengan membaca berita-berita, karena kan saat ini seperti kita tahu itu lagi sedang marak-maraknya kayak kekerasan secara seksual, kekerasan dan lain-lain. Itu juga bisa kita pelajari dari situ, dan juga kita bisa lihat juga dari buku-buku terkait dengan apa sebenarnya kesehatan reproduksi itu. Seperti itu. Oke. Nah, dari Astrid saya beralih lagi ke Miftah terkait dengan sebagai seorang bidan lagi nih, dan juga certified mom and baby therapist. Wah, jadi ini sebagai terapis ibu dan balita yang sudah tersertifikasi ya, melihat isu yang terjadi mengenai kesehatan reproduksi di Sulawesi Tengah, apa sih yang paling berat di sini? Yang paling sering dihadapi oleh Miftah sebagai seorang bidan dan juga sebagai seorang terapis untuk ibu dan bayi? Oke, yang menjadi kendala ya dalam ketika kita memberikan edukasi mungkin merubah stigma. Stigma masyarakat itu tadi, jadi masyarakat terlalu acuh tak acuh lah masalah kesehatan reproduksi. Padahal hak reproduksi itu sangat penting gitu loh. Jadi maksudnya gini, ketika mereka mempelajari soal Kespro, mereka akan tahu hak Kespro kita itu seperti apa. Nah, hak Kespro itu salah satunya mungkin di kalangan masyarakat ya sering ditanyain, kapan nih nikah, kapan nih kalau udah nikah nih, kapan nih punya anak. Nah, padahal di 12 hak Kespro itu sudah dijelaskan bahwa seseorang itu berhak untuk memilih berkeluarga atau tidak. Kemudian ada juga alineanya berbunyi seseorang itu berhak untuk memilih punya anak atau kapan punya anak. Jadi hal-hal yang seperti itu yang ketika saya menjadi seorang terapis pun ketika saya sedang kunjungan bersama pasien saya tidak akan menanyakan hal-hal yang seperti itu. Dan juga ada juga pendidikan yang sedikit demi sedikit saya berikan kepada pasien saya, seperti pendidikan kepada anak sesuai usianya. Gitu. Jadi ketika saya lagi pijat anak usia 3 tahun, atau sejak bayi pun saya akan tetap ketika saya mau buka baju saya akan permisi adek. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu termasuk bagian dari edukasi kita kepada anak-anak. Nah, kemudian begitu anak usia 3 tahun, saya berikan edukasi kepada ibunya, ibu
nanti kalau nanti dikasih tahu ya sama anaknya bagian ini nggak boleh dipegang, kalau bagian ini disentuh itu hanya boleh sama ibu dan bapaknya, kayak gitu. Jadi mulai pengenalan seperti itu. Jadi karena banyak anak-anak yang mengalami kekerasan seksual mungkin oleh entah di sekolah atau dimanapun yang mereka itu tidak berani kasih tahu sama orang tua. Jadi hal-hal itu yang kita berikan edukasi sama orang tua, bagaimana anak-anak ini diajarkan, dikasih tahu lah kalau nanti kalau ada yang giniin adik kasih tahu ya, kayak gitu. Oke, sangat luar biasa. Kita masih tergabung juga dengan Beth. Saya ingin bertanya terkait sebagai anak muda yang ikut nih di Palu melaksanakan beberapa aktivitas, walaupun sekarang sudah ada di luar kota ya Beth ya. Sebagai anak muda yang memiliki perspektif lebih komprehensif terkait dengan kesehatan reproduksi. Apa sih yang menurut Beth saat ini melihat kondisi dan juga keadaan kita nih di Indonesia terkait dengan kesehatan reproduksi atau mungkin hak-hak seksualitas yang ada di Indonesia. Apakah menurut Beth sebagai seorang humanitarian worker dan juga sebagai bidan yang berfokus pada isu kesehatan, apakah hal tersebut sudah terpenuhi nih untuk anak-anak muda ataupun untuk masyarakat di Indonesia terkait dengan hak reproduksi maupun pendidikan kesehatan reproduksi? Sebenarnya kalau mau jujur belum ya, karena saya ambil pengalaman pribadi aja, saya baru tahu tentang siklus menstruasi ketika saya sekolah bidan. Pada saat saya SMA, saya di rumah saya nggak tahu karena nggak ada yang bisa menjelaskan itu. Padahal itu hak saya untuk tahu. Itu hak saya untuk tahu, dan itu kalau kita bilang Cashpro itu hak saya, enggak sih, Cashpro itu hak kita semua, informasi Cashpro itu untuk kita semua. Jadi cara kami menyikapi ini, cara saya menyikapi ini adalah saya tahu nih saya punya kapasitas untuk berbagi informasi dengan teman-teman lain. Ayo kita buat satu komunitas di mana kita bisa berikan mereka informasi tentang Cashpro yang bukan informasi menurut saya, menurut si ini, enggak, tapi kita ada riset di dalam situ. Makanya tadi waktu di awal kami perkenalan tentang komunitas, kami bilang bahwa kami punya salah satu divisi kami itu adalah program and development, di mana tugas mereka itu sebenarnya untuk melakukan riset, bukan saja riset tentang apa yang kita mau bahas, tapi tentang tren kesehatan reproduksi itu pada saat ini seperti apa. Dan juga untuk menguatkan itu, kami kedepannya akan melakukan baseline survey. Jadi kami mau mewawancarai beberapa orang dari kelompok-kelompok yang sudah kami pilih itu, dan kami mau lihat mereka taunya Cashpro ini sebatas apa sih, seluas apa. Nah, nanti dari situ barulah kami akan akan expand program-program kami lagi itu. Tapi sejauh ini hak-hak dan pemenuhan hak Cashpro kepada masyarakat, terutama anak muda, itu masih sangatlah minim. Dan kami berharap semoga kedepannya dengan adanya gerakan atau movement seperti ini itu bisa men-trigger orang lain untuk, terutama anak muda, untuk oh ini Cashpro, saya harus tahu nih karena saya punya alat reproduksi, saya punya sistem reproduksi yang harus saya jaga kesehatannya gitu. Nah, ketika mereka mulai tertrigger atau terpancing untuk mencari tahu, kami berharap lagi bahwa itu akan disupport oleh siapa? Disupport oleh pemerintah, disupport oleh dinas-dinas terkait dengan adanya komunitas kami ini. Seperti itu. Oke. Dengan adanya statement dari Beth bahwa masih belum terpenuhinya beberapa aspek, salah satunya mengenai pendidikan kesehatan reproduksi, advokasi apa yang akan teman-teman jalankan di dalam internal nih Reprodutalk untuk mungkin merevisi beberapa kebijakan atau mungkin memberikan opini ataupun usulan terkait dengan aturan-aturan seperti apa nih yang harusnya bisa disampaikan agar kebijakan yang ada di daerah kita ini lebih inklusif? Salah satu yang menjadi concern dari Reprodutalk itu sendiri adalah RUU TPKS ya. Nah, itu masihlah sebuah hot issue. Sampai sekarang belum ada, bisa dibilang belum ada kejelasan ini apakah akan disahkan atau enggak. Padahal di situ itu penting banget karena kenapa kami bilang ini penting untuk disahkan dan menjadi sebuah aturan, menjadi sebuah regulasi, karena ada hak Cashpro yang bisa dipenuhi di situ. Ada hak Cashpro. Nah, hak Cashpro itu apa sih? Kalau mau dijelaskan sih 12 itu banyak ya, tapi saya coba rangkum aja gitu. Yang pertama itu pasti ada informasi dan pelayanan Cashpro yang tidak mendiskriminasi, yang tidak mengintimidasi, dan komprehensif. Jadi nggak setengah-setengah gitu. Dan juga
kalau di RUU TPKS itu sendiri dikatakan bahwa akan ada perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Nah, itu merupakan salah satu hak-hak Kespro yang harus dipenuhi. Karena kalau kita mau rujuk nih Kespro ini ke PP 61 tahun 2014, di situ dinyatakan bahwa Kespro atau kesehatan reproduksi itu adalah sehat fisik, mental, sosial, tidak semata-mata bebas dari penyakit Kespro saja. Seperti itu. Nah, makanya kami berharap sekali semoga ke depannya dengan semakin banyaknya movement-movement yang berfokus ataupun berkonsen kepada kesehatan reproduksi dan juga pemulihan korban-korban yang lainnya yang terkait dan isu-isu interseksional dengan komunitas kami berharap bahwa aturan-aturan yang lebih ramah terhadap kelompok marginal maupun korban-korban itu bisa terpenuhi gitu, agar hak Kespro itu bisa terpenuhi semuanya, jangan cuma 1, 2, 3, tapi kalau bisa semuanya 12-nya. Gitu. Ya, baik, terima kasih Bet. Dari Bet saya ke Astrid, karena ada advokasi berarti ada juga beberapa program kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya. Nah, dari Reprodu Talk sendiri rencananya ingin membuat konsep kegiatan atau project ataupun program seperti apa nih ke depannya untuk bisa mengkampanyekan lagi nih pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi. Dari kami sendiri, itu pertama kita mengusung kampanye Everybody Matters seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, di kampanye itu kita ada beberapa program, salah satunya itu Project Heaven. Nah, Project Heaven itu kita sumber daya manusia dari kami bakal nanti datang ke beberapa tempat yang memang berdasarkan data memang lumayan tinggi. Kasus-kasus seperti stunting dan lain-lain. Itu akan melakukan sosialisasi di tempat-tempat tersebut dan bekerja sama dengan pemerintah. Jadi karena memang kami sebagai platform untuk mengadvokasi dan untuk menyebarkan informasi, jadi kami belum punya kapasitas untuk melakukan pelayanan-pelayanan tertentu. Sedangkan kan di pemerintah sendiri sudah ada beberapa lembaga-lembaga yang menyediakan pelayanan tersebut. Nah, kami akan bekerja sama dengan mereka untuk sama-sama datang ke tempat-tempat tersebut. Oke, dari Astrid saya ke Ibu Bidan lagi, Ibu Miftah, terkait dengan pesan. Nah, sebagai seorang bidan pasti banyak sekali pesan yang disampaikan. Yang menjadi pengerucutan saya untuk isu ini adalah untuk anak-anak muda, apa sih pesan yang akan disampaikan terkait dengan isu kesehatan reproduksi untuk pencegahan yang salah satunya yang paling berisiko adalah IMS atau infeksi menular seksual. Oke, jadi sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa yang paling saya tangkap dari, saya pernah ikut webinar dari Kepala BKKBN RI, Dr. Hasto, dia mengatakan bahwa remaja adalah investasi bangsa. Jadi ketika sejak remaja itu remajanya bagus, baik secara fisik, mental, nah dia akan melahirkan generasi Indonesia yang sehat di situ. Jadi fokus, kenapa sih kita banyak stunting? Karena begitu banyak perkawinan anak yang terjadi, begitu tidak konsennya, tidak konsennya remaja itu pada kesehatan mereka sendiri. Kemudian sehingga perkawinan anak tinggi, kemudian kesiapan selama mau hamil, kemudian selama hamil dan persalinan itu tidak siap. Betul. Sehingga saya itu tidak jarang mendapatkan pasien saya yang bahkan bukan usia remaja ya, saya katakan sudah usia 30 tahunan itu saat hamil dan saat selesai bersalin itu masih mengalami masalah psikologis karena apa? Ketidaksiapan itu tadi. Jadi untuk remaja di seluruh Indonesia, terutama di Kota Palu ya, kita harus lebih konsen lagi, terhadap kesehatan reproduksi ini. Karena apa? Kita adalah investasi. Kita yang akan melahirkan anak-anak kita yang sehat. Nah, oleh karena itu dari sekarang, yuk kita kenali nih Kespro itu apa aja sih. Nah, kemudian untuk menghindari penyakit-penyakit itu, kita harus paham betul. Ini masalah Kespro itu apa aja, nah, kayak gitu. Kemudian karena tidak jarang kita mendapatkan remaja yang mengalami pernikahan karena terpaksa, karena sudah ini, jadinya
eh, masalah-masalah seperti mental itu sering terjadi. Yes, jadi harapannya semoga bisa menjadi bahan evaluasi juga Iya, bahan kepada evaluasi. remaja Iya. ke depannya agar lebih concern. Dan yang terakhir pertanyaan untuk Beth yang masih bergabung bersama kita malam hari ini, mungkin lebih ke harapan ya Beth untuk komunitas reproduktornya ke depan, pengennya seperti apa? Silakan. Oke, kalau dari komunitas kita sendiri itu harapannya agar komunitas ini menjadi semakin masif lagi, bukan masif dalam bentuk kuantiti orang relawannya siapa, tapi pergerakannya lebih masif lagi. Saya mau sambung yang tadi dikatakan oleh teman kita Astrid itu bahwa itu emang kalau kita mau kerja sendiri itu emang susah gitu ya. Makanya kita akan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dan juga komunitas-komunitas yang ada di Kota Palu itu sendiri. Karena Cashpro ini adalah suatu fenomena yang tidak bakalan pernah habis. Ini sepanjang peradaban manusia akan tetap ada dan masalahnya pun akan berevolusi gitu. Makanya kita mulai dari sekarang kita mau ngajak teman-teman, ayo kamu harus aware dengan isu kesehatan reproduksi sendiri gitu. Jangan acuh nanti aja pas saya udah menikah, pas saya udah kawin baru saya tahu gitu. Tapi dari sekarang itu kita harus tahu, oh ini loh yang namanya Cashpro. Kalau saya melakukan ini akan yang akan menjadi dampaknya gitu. Karena itu tadi Cashpro itu adalah sebuah domino effect ya. Ketika ada satu miss maka itu akan menjatuhkan yang lainnya gitu. Karena kita kan maunya melihat Indonesia dengan generasi-generasi anak muda ataupun nanti kita yang jadi pengganti orang tua kita sekarang itu yang taraf hidupnya dari segi kesehatan reproduksi itu lebih berkualitas. Itu harapan dari kami, Kanel. Oke, baik, terima kasih banyak Beth yang sudah bergabung bersama kita secara daring jauh-jauh dari Banten untuk bercerita pengalaman dan juga advokasi teman-teman reproduktor terhadap masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, bahkan mungkin di seluruh Indonesia, terkait pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi bagi seluruh masyarakat. Dan terima kasih banyak Beth sudah bergabung bersama kita secara daring. Selain Beth, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Miftah dan juga Astrid yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Mungkin juga mau salam kepada ini nih, Sivitas Akademik yang di Poltekkes, silakan. Iya, mau sapa, say hello untuk dosen-dosen Poltekkes Kemenkes Palu yang hari ini sudah nonton, terima kasih banyak. Dan untuk saudara-saudara dan teman-teman di Desa Tinombo, Palasa dan Tomini, terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat untuk semua. Yes, dan semoga bisa menjadi menambah khazanah dan juga wawasan untuk masyarakat di Sulawesi Tengah terkait pentingnya kesehatan reproduksi bagi remaja dan juga khususnya kepada umumnya untuk seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Dan dengan tema edukasi kesehatan reproduksi because everybody matters, ini menjadi akhir perjumpaan kita pada acara Bilang edisi hari ini di hari Selasa 15 Februari 2022. Dan saya Leo Zulfikar mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami harus pamit undur diri dan tetap jaga kesehatan untuk Anda yang berada di seluruh wilayah di Sulawesi Tengah, dan terus kami galakan kampanye untuk tetap memakai masker, mengurangi mobilitas dan juga mensukseskan program vaksinasi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa lagi pada program Bilang edisi selanjutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.